Ngelunjak. Senggel aja. Bawa ke jalur buku. Jangan lupa sebelum nonton dan dengerin, siapin kopi dulu atuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wewe. Gak jawab kafir. Kafir ya. Jadi gini, kembali lagi di channel gua, Dimas Al-Ghifari, dengan konten cuma obrolan atau podcast. Ini gue bingung sebenarnya, podcast apa obrolan gitu ya benar. Ngopi aja lah. Masa keren aja sih podcast ya. Iya. Jadi di konten ini namanya podcast. Gue di sini udah sama Bang Adi, Bang Bangkit. Bener gak namanya? Coba. Bang siapa? Buas. Muas. Puasa losa nama gua. Buas. Buas. Bang. Yo Bangkit. Woi. Bang. Iya dong. Yo. Oke. Kali ini kita bakal ngebahas perihal pesepeda. Ini kan perihal pesepeda nih. Sepeda yang lagi viral-viralnya, sering diomong-ngomongin juga di Instagram, di Twitter, di Facebook, di WhatsApp, Di TikTok. TikTok juga. Chat. Oke. Perihal pesepeda nih. Kita kan melihat tuh pesepeda yang ya kita tahu lah ya kan, ugal-ugalan kalau bahasa motornya, bahasa pengendara lainnya ya kan. Di timeline Instagram sering ada kiriman-kiriman pesepeda yang ambil jalur pengendara lain. Nah, dari Bang Boas nih, meskipun Ismet. Jadi Boas apa Ismet? Budi Sudarsono. Budi Sudarsono aja lah. Oke, dari Asep Salto. Asep Salto. Iya, Salto ke belakang ke depan. Samping sih kayaknya. Koprol jadinya. Koprol. Oh iya, Asep Salto. Nah, Bang, menurut Abang nih, kan pasti kan ada hal baik dan hal buruk di setiap apapun yang kita lakukan kan. Nah, ada nggak tanggapan untuk sepeda yang sering kali mampir di beranda atau di explore Instagram, WhatsApp dan segala macamnya? Ada nggak Bang tanggapan? Sebenarnya lebih banyak mampir di Instastory sih. Oh, Instastory. Lebih banyak mampir di Instastory. Kenapa tuh? Kenapa? Karena dan itu juga yang mampir yang sepedanya bagus. Kalian yang sepedanya jelek, jangan mampir di Instastory saya. Nanti saya blok IG kalian ya. Kalau masih pakai sepeda-sepeda yang berkarat-berkarat, ya kalian juga nggak mungkin ngepost ya kan. Sebenarnya lebih banyak di Instastory. Kalau pesepeda itu. Karena istilah yang sekarang baru muncul kan lebih mahal Instastory sih daripada dirinya sendiri mungkin. Bukan. Kamu kejam, iya. Gak kejam sih, relate lah ya. Iya, benar. Cuman kalau untuk tanggapan pesepeda sendiri, ya semakin kesini malah lebih banyak mudorotnya daripada kesehatannya. Lebih baik hal-hal yang buruk daripada baiknya. Karena apa? Karena kesehatan buat diri dia sendiri gak seberapa. Oke. Dan merugikan banyak orang. Oh. Dan menimbulkan kebencian di masyarakat terhadap mereka yang bersepeda. Masalahnya, ketika mereka bersepeda itu bukan lagi di kiri, Tapi mereka menganggap ini luar negeri. Udah di tengah sampai kanan kan. Kita udah di tengah sampai kanan kan. Di kanan, di tengah. Oke. Bayangin. Oh. Oke lah ya, kota-kota besar mungkin disediain jalur pesepeda. Oh, jalur khusus Pesepeda. Dan bahkan kalau dilihat lagi, malah kota-kota besar sih yang malah nengah-nengah ngiri-ngiri kanan-kanan gitu. Iya, sebenarnya kan pertanyaannya juga di situ. Kenapa sudah ada jalur sepeda di kota-kota besar ya kan? Dia ambil jalur pengendara lain. Mungkin karena harga sepeda itu lebih mahal daripada pengendara motor itu. Daripada motornya. Bisa jadi. Bener. Sehat-sehat sih, siapa yang nggak sehat? Namanya olahraga, pasti semua olahraga itu sehat kan. Benar. Tapi ada takarannya lah. Oke. Iya nggak? Takarannya. Ada aturannya. Kita kan hidup di bawah aturan sih, aturan apapun ya. Iya. Nggak mungkin kita hidup tanpa aturan. Gila berarti kita kan. Iya. Begitupun dengan pengguna sepeda. Ya untuk pesepeda hormatin lah
kita yang bawa beca gitu kan, jangan terlalu nengah gitu. Nanti kalian ditumbur, lah saya kan pesepeda, kamu kan pengendara motor, kamu bangsat kalau gitu. Anjing kamu ya. Oke. Dia dari Bang Adi ya. Boas. Nah, udah dari Boas. Boas. Bang Adi terus. Gua sih tanyain. Oh iya, Iya. sorry Bang. Oh iya. Jadi gimana Bang? Pesepeda ini kan yang sekarang ini banyak mengambil jalan dari pengendara lain. Itu pun yang dilakuin abang waktu abang main motor dulu, ya kan? Anak tai lu. Keren ya kan? Gila Iya. gua serang nih. Anak tai lu. Emang nggak? Bisa jadi. Nah, sekarang abang kena karma, ya kan? Lagi naik motor enak-enak, tahu-tahu ada sepeda. Gimana? Tanggapannya untuk sepeda yang ngambil jalan pengendara lain? Ya menurut gua gini sih. Kalau sepeda itu ya gua maklumin kalau yang cewek-cewek ya. Oh yang cewek-cewek doang? Nggak bisa gitu lah. Ya kita bisa mututin di belakangnya. Nggak bisa. Keadilan sosial bagi Salahin terus sih. Harusnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bahkan dunia lah ya. Iya. Meskipun kita harus bertanya-tanya. Kalau yang lo mana? nggak sabar dulu mas, kalau dia mikir kayak gitu, Hah? ya berarti dia juga nggak akan dapat pembelaan, karena nggak good looking juga dia. Gua kan nggak punya peda, kenapa gua yang disalahin? Oke Lanjut, makanya. Nah, bagi gua pribadi ya kalau misalnya perspektif gua sih ya, gua kurang suka karena gua hidup di kota metro nih ya, Metro Lampung. Oke. metro Lampung ya. Itu ada tuh di sebelah kanan atau sebelah kiri ya, gua lupa. Pokoknya di pinggir-pinggir tuh ada. Tubuh apa? Bukan puyuh atau tak tu. Oh, Lagi serius, lagi Iklan panu, iklan panu. Ada tuh garis-garis kuning tuh. Ada gambarnya sepeda itu. Kalau nggak salah gambarnya sepeda entah becak apa-apa. Mungkin nggak sepeda bagi orang-orang yang awam. yang Sampai buta, tengah-tengah ya. yang lebih terpaku dengan instastory. Mereka nggak bisa baca itu. Orang naik peda nih. Setahu saya kelihatan jelas itu gambarnya peda. Entah kalau di orang niatnya itu atau bentor. Ya beca juga sepeda lah. Tapi beca juga sepeda roda 3. Iya, kok gue bingung ya. Anjing lah. Iya. Tapi perbedaannya Hah? beca selalu jalan di kiri Sepeda. dan tidak pernah menghalangi jalan yang lain. Mm-mm. Mungkin sekalipun menghalangi mereka ngawe-ngawe. Iya kan? Bener juga. Kasih tanda ngawe-ngawe, saya mau ke sini. Ada sen. Dan juga kalau beca kan nggak berjalan operasinya ramean sendiri. Oh iya, Nggak benar, mungkin sendiri. satu yang order temen yang lain ngikutin. Nggak mungkin. Oh, jadi kompornya Pernah lihat nggak? ditanya. Pernah lihat nggak? Kita misalkan tukang beca bertiga nih. Ada kawan order kedua kan. Gak mungkin lo orang itu buntutin di belakang. Iya. Biar bisa bikin instastory kan nggak mungkin. Masuk akal ya kan? Sekalipun ada satu pasti. Bener. Iya kan? Oke bang, gimana bang? Oke jangan dipotong dulu. Dari tadi kena potong terus dari yang itu. Yang Gue nggak tahu nih, gue salah kayaknya. Gue Kalau balik. yang membakar kena Gue juga bingung, tapi kebingungan gue ini mungkin mereka lebih bingung karena mereka salah lihat. Ya kenapa? Gue lihat gini, gue terkadang di kota gue sendiri ya, entah kota kalian juga sama atau enggak ya. gue Iya. biasa sih. Nggak di Oke, Biasa. di kota kita kan sama kota. Iya, Ya, kita kota biasa ya. Gue ngeliat tuh ya, pinggir-pinggir jalan tuh begini. Banyak tuh yang kuning-kuning tuh ya, setahu saya Tai. kuning warnanya kan. Jalur ya, jalur garis gitu ya. Ada tuh pasti gambar-gambar sepeda. Menurut gue sepeda penglihatan gue. Oke. Entah kalau itu gambarnya beca atau apapun. Oke. Nah, tapi yang ada fakta di lapangannya yang gue sering gue lihat, entah siang, entah dia kadang-kadang lebih sore, dia lebih ke tengah. Ini gue yang kadang bingung. luar negeri berarti kan. Cuman gue nggak begitu menyalahkan karena dulu gue pernah salah juga. Pernah salah. Iya. Ya, memang Karena manusia apa? tempatnya salah. Walaupun gue nggak naik peda, gue naik motor. Motor. Wayahnya itu untuk jalannya motor yang ada batas kecepatannya, kita buat hal-hal yang ilegal. Ya, kita sampai jemping. Nah, tapi begini, itu ada karena begini, yang balapan itu nggak setiap hari. Anak-anak motor juga nggak setiap hari toh. Nggak setiap hari ya. Dan juga menurut gua mereka dibilang salah jelas salah. Cuman
yang ada ramai sekarang seperti pengguna sepeda itu lebih fanatik menurut saya, fanatik untuk menguasai jalan. Oke, itu aja sih, gua nggak mau lama-lama ikut kata gitu. Bener. Memang kalau menurut perspektif saya, pesepeda dan anak yang main motor, saya lebih memperhatikan anak yang main motor itu menggunakan jalan di jalan-jalan yang sepi. Ya nggak? Berarti ya. Di jalan-jalan jalur-jalur. Iya. Karena ya dulu juga belum sempat main Instastory kayak dah. Masa ya lagi jamming main Instastory kan? Dia dulu BBM belum ada WA juga. Oh iya BBM. BBM itu dulu belum ada. Pas lo baik. Iya, terus. Saya juga pernah melihat nih perihal. Jadi gini sebenarnya ceritanya. Si anak SMK ini ngasih himbauan lah untuk pesepeda. Tolong kasih jalan yang lain. Maksudnya kan seperti itu. Jangan sampai yang lain nggak kebagian jalan. Gara-gara sepeda-sepeda ini ya. Iya. Nah pesepeda ini Nggak terima. ya nggak terima mungkin nggak terima atau memang dia punya dendam pribadi kan kita juga nggak tahu. Apa jangan-jangan dia nggak punya peda makanya gitu? Kok malah dia yang nggak punya sepeda yang dikebukin coba? Harusnya yang nggak punya sepeda yang gebukin pesepeda. Harusnya kan gitu ya kan. Irinya terbalik kalau kayak gitu. Saya iri, kamu nih gak punya sepeda, iri saya sama kamu. Kan gak mungkin kayak gitu. Kayak gitu. Nah, tanggapannya nih kayak mana nih? Untuk padahal kan saya ini ngehimbau nih untuk orang jangan sampai nutupin jalan orang lain lah. Minimal kan gitu. Harusnya juga kan sadar gitu loh sebagai pesepeda. Pejalan kaki lebih diutamakan daripada pesepeda. Pesepeda lebih diutamakan daripada pengendara motor. Pengendara motor lebih diutamakan daripada pengendara mobil. Pengendara mobil harusnya lebih diutamakan dari pengendara kereta. Diutamakan daripada pengendara mobil. Pengendara mobil harusnya lebih diutamakan dari pengendara kereta. Nggak bisa. Ya nggak? Iya juga, gue nggak ya. This is not okay. Terbalik. Mana coba kalau kereta itu Berhenti dulu, nunggu mobil lewat. Nggak habis itu mobil. Tanggapannya kayak mana nih untuk mereka yang gebukin anak SMK yang menghimbau? Ya mungkin mereka lelah bersepeda, olahraga kaki pengen olahraga tangan kayaknya. Karena Tuhan menciptakan Karena tangan. untuk ya tanggapannya mengenai permasalahan ini kan tidak ada masalah yang bijak ketika diselesaikan dengan kekerasan, bener nggak? Benar. Apapun sepakat. itu ya kan. Sepakat. Nah, tapi lagi-lagi kenapa ada kekerasan di sini? Dan sebuah kesalahan ketika kita salah diperingatkan, tapi malah kita nggak terima. Yang salah kita dong. Misalkan saya salah deh, kamu meringatin saya, jangan kayak gini. Ya harusnya saya terima, karena saya benar-benar melakukan kesalahan. Benar. Jangan malah babi buta kayak gitu kan. Seharusnya kan mengoreksi diri ya. Koreksi diri. Ini jadi Apapun lah, jangan permasalahan sepeda aja. Semua masalah, ya koreksilah diri itu. Bijak. Bener nggak? Bijak. Bajak. Oh iya bajak. Kalau menurut Abang Bangkit nih, yang selalu saja bangun Bangkit. setelah jatuh, makanya dinamakan bangkit. Aktivis selangkangan ini kan. Jadi begini, gue punya jawaban yang lebih bijak daripada anak ini. Lo jangan jawab cuk bapak-bapak. Emang gua sundut bener di sini. Gimana Pak? Jadi begini, dengerin baik-baik, kalian harus diam. Oke. Gua dengerin bener. Kalau semisalnya kita ini pengen sehat, pengen damai aja pakai sepeda, kita olahraga, ya naik motor itu juga karena memang ada kebutuhan, dia tidak pengen cepet-cepet kan sampai ke tujuannya, ya kan? Kalau semisal hal seperti ini terjadi, seperti anak SMK ya tadi ya, Iya, SMK. ngeroyok apa namanya pengguna sepeda. Pengguna sepeda yang ngeroyok. Oh, kebalik ya? Kebalik. Karena juga nggak pengen ditegur kan. Nah, ini yang tadinya kita pengen sehat malah kebawa ke jalur hukum. Iya benar, bisa. Cuma pengen sehat, ya kan? Niatnya kan. Pengen tren juga kan, misalnya. Pengen bikin Pengen Instastory story. juga. Tapi malah berujung ke jalur hukum. Ya masuk kayak misalnya pasal pengeroyokan. dan lain-lain, ya kan? mahasiswa hukum. Oke. Udah sablob. Insya Allah. Insya Allah. Target 7 tahun.
Bukan target itu. Apa itu? Mentok. Oke, gimana? Jadi gua harap yang seperti ini ya untuk kawan-kawan juga semuanya. Hal-hal yang tadinya bagus untuk kehidupan kita, untuk kesehatan kita dan lain-lain, kalau bakal terjadi ke jalur hukum itu bakal nggak jadi sehat jasmani, rohani itu juga nggak sehat nantinya. Yang ada dendam di hati. Iya, misalnya begini, yang gue lihat orang di jalur hukum nggak ada yang sangat damai. Dia damai di luar, tapi tidak damai di hati. Begitu kan? Nggak tenang ya batinnya. Kalau gue sih tanggapan gue karena ini bakal berujung ke jalur hukum karena misalnya pengeroyokan mungkin salah satunya nggak keterima kan? Iya, benar. Ini nggak bagus menurut gue. Yang tadinya kita ibaratnya jalan untuk sepeda, ada yang jalan, ada yang naik motor, yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Kenapa harus diselesaikan secara hukum yang menurut saya bakal tidak baik-baik juga toh? Benar. Bagus. Memang ya, jadi lebih bijak gue daripada dia. lebih bijak lo karena lo punya dasar, landasan. Gue pernah kan lo gila. Ya bukan Socrates aja. Oh iya juga. Iya juga. Emang Socrates siapa? Bener dulu. Iya. Ini. Jadi kalau ada yang tahu jawabannya Socrates itu siapa, langsung komen di bawah. Ya, Dapat giveaway kan? Enggak. Apa giveaway? Nanti kalau saya udah punya duit banyak, saya bakal ngebagiin orang tua. Enggak bakal saya giveaway orang tua dulu saya. Bener, sepakat. Kamu lebih bijak ternyata. Nah iya, Wes, dia lebih bijak. yang soal bijak atau tidak bijaknya, saya pikir ada nih meme, ya kan? Gimana yang tidak lulus SD itu jalan pakai capil, ya kan? Benar. Jalannya baris, rapi di pinggir jalan. Kayak bebek gitu ya. Pinggir sawah itu kan? Dia di pinggir sawah itu. Pernah lihat kan? Pernah. Di Facebook ada, di WhatsApp ada, di Instagram ada. Di WhatsApp gue nggak ada. WhatsApp gak ada? Nggak ada. Berarti belum pernah ada. Oh jangan-jangan lo, Bang? WhatsApp yang mana nih? WhatsApp yang mana? Iya WhatsApp gue satu loh, kamu nih ngomongin gue terus. Kirain dua. Gua satunya buat Enggak. ya Gue kan? mau bersyukur mau dapet cewek. Oh, Cewek naik sepeda juga kok. Awas lu diputusin habis ini diupload. Gara-gara lu hujan doi sendiri. sepeda nih, iring-iringan, baris gitu. Jadi dia rapi, bener gitu. Kayak gak pernah, kayak selalu diajarin soal gimana aturan yang bener di jalan raya gitu. Padahal ketika, ya gue ngeliat di meme-nya itu sih, yang tidak lulus SD malah lebih rapi daripada yang S1, S2 dan S3. Nah, problemnya sebenarnya di mana? Kenapa yang berpendidikan itu lebih semrawut daripada yang tidak berpendidikan? Atau yang tidak lulus SD lah minimal? Ada tanggapannya nggak, Pak? Lu dulu lah. Gua dulu lah ya. Iya udah, lu dulu. Menurut gua sih soal arogansi sih. Arogansi. Apa sih arogansi ini? Bingung. Sebenarnya Gua, gila. Sebenarnya bahasanya. ngerasa lebih pinter, ngerasa lebih punya power, Oke. ngerasa lebih berpendidikan, malah sampai dia melakukan sesuatu yang dianggap itu tidak terdidik. Karena gak bisa dipungkiri, bedanya orang cerdas sama orang bijak itu kan hanya satu sih. Apa itu? Kalau orang cerdas ini berusaha dia menampilkan apapun yang dia punya ya kan. Semuanya dikeluarin segala macam, bahkan ketika dalam forum tertentu dia lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Sementara orang-orang yang bijak ini kan lebih banyak mendengar, lalu hanya membuat satu kesimpulan mungkin, tetapi dengan pemikiran-pemikiran yang mendalam. Dan mengapa orang-orang yang dianggap di meme itu kan lulus SD, kita nggak tahu sebenarnya dia juga udah lulus SMA mungkin kan. Iya. Cuman itu mungkin satir kan. Iya, satir. Gara-gara ngelihat dari kondisi sepedanya, kondisi lingkungan segala macam. Tapi emang harus diakui lah. Kalau misalkan gua kan dari desa nih, kalau orang-orang desa itu ya sama hal yang kayak gitu masih kental. Kenapa dia ikut aturan segala macam? Karena sistem kekeluargaan menurut gua. Lebih cenderung mereka itu kenal semua loh. Oh. Kenal semua. Jadi ada rasa. Jadi lebih gak enak hati. Dan sama orang itu ya gak sembarangan. Saling menghargai lah.
menghargai ya, saling menghargai, saling menghargai. Ya, orang kan lebih ngutamain etika sih daripada, ya bukan berarti mereka bodoh. Ya. Etika itu yang utama bahkan. Kalau menurut Abang Aprian, senior bener Ya. Kemarin itu yang kepake di mana aja katanya. Tahu nggak apa yang paling mahal? Etika. Lo kemana aja kalau etika lo bagus, attitude lo bagus, lo bakal diterima sama orang. Oke. Nah, kalau menurut Bang Kit gimana Bang? Gue bingung. Kenapa bingung ya? Pegangan tiang. Karena begini, jadi gue gini, kita selalu bicara tentang pengendara sepeda ya. Selalu bicara tentang sepeda. Tapi gue juga begini, gue lihat juga pengendara motor mungkin, karena orang-orang yang bawa motor juga belum tentu mereka juga pakai helm atau punya SIM mereka untuk mengendarain sepeda motor. Oke lah, syarat-syarat untuk mengendarai sepeda motor lah ya. Bisa jadi apa spion dia cuma sebelah kan begitu. Bahkan gua juga nggak punya sih. Gue malah lu juga. Ngasih tahu aja, biar lo hujat gua maksudnya. Kalau gue orang yang Ternyata lo nggak bisa nge-roasting gua. Gila, gini weh. Abangnya digini. Gila, anjing banget gak sih? jujur gue sepakat gue sama dia karena attitude ya, etika. Karena sebenarnya selain juga kita berbicara tentang orang yang pakai sepeda, kita juga berbicara dong dengan orang yang pakai apa, roda 4 bahkan roda 2 juga. Lengkap nggak mereka, memenuhi syarat atau tidak? Karena begini, terkadang seperti yang kayak berita pengeroyokan dari yang bawa sepeda tuh sama yang negor pengendara sepeda motor lah ya. Karena mungkin yang bawa juga motor itu nggak pakai helm, kok mau ngomongin sama yang sama-sama melanggar aturan nih, saling ngomongin, berarti kan ada salah satu yang bisa dibilang toleransi. Maksudnya yang ngalah lah gitu ya. Gue lagi serius loh. Masa dikat terus abangnya mau ngomong Iklan, gila nih. iklan panu lagi ya. Jadi gue lagi pengen serius terkait ini. Senggel aja. Lanjut lah. Ngopi dulu. Emang babi ini mecahin konsentrasi aja. Kurangnya toleransi karena merasa diri gue paling benar, diri lo juga paling benar, egois lah ibaratnya. Gak ada yang mau merasa salah satu ada yang salah. Merasa benar berarti ya. Pokoknya merasa benar. Merasa benar. Apalagi yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan ya. Kalau sudah masalah egois, ibaratnya kehendaknya pengen terus untuk diiyain, itu nggak ada jenjang pendidikan menurut gua. Yang namanya orang emosi, egois, orang yang namanya egoisnya pendidikan dengan egoisnya orang yang Gak berpendidikan. nggak berpendidikan, kalau sudah yang namanya egois ya mungkin sudah bawaan toh. Udah berat masalah itu ya. Berat, karena kita nggak bisa juga menilai mereka dengan egois atau enggak. Oh, itu aja. Oke. Jadi sepakat lah ya saya sama apa yang diomongin sama Bang Bakit juga sama Bang Boas ya. Nah, tapi saya dapat salah satu kata nih, bagus benar. Apa itu? Merasa. Ya kan? Merasa baik, merasa Merasa benar. baik, merasa benar. Apakah kita hanya merasa saja? Ya kan? Apa kita benar-benar baik, benar-benar benar atau cuma merasa baik dan merasa benar? Itu yang perlu dikoreksi Iya. kan? Ya kan? Benar. Begitupun dengan attitude dan segala macamnya. Oke. Jadi sampai sini ada yang mau disampaikan nggak untuk pengendara-pengendara sepeda dan yang lain-lainnya lah? Ada nggak? Karena kita takut disangkain gak ada solusi lagi nanti. Iya, benar. Iya. Kok solusi lo? Berani mengkritik, berani. Berarti solusi yang konstruktif, yang Iya. membangun. Iya, betul. Nah, solutif ya. Iya. Ya, kalau saran Abang Boas ini buat kawan-kawan yang bersepeda, kita kan bersepeda nggak hanya kita sendiri gitu. Jadi di dalam perjalanan itu atau jalan raya itu, bukan hanya kita yang bawa sepeda atau teman-teman kita atau geng-geng kita, tapi ada banyak pengendara motor, pengendara mobil, pejalan kaki. Ya kita saling menghargai dan jangan merasa itu punya kita. Jangan merasa kita yang paling keren. Nggak sumpah nggak keren. Biasa aja. Karena udah semakin membeludak, semakin banyak, ya semakin biasa aja, tambah biasa aja. Bukan keren lagi. Saling menghargai, toleransi, ya kita nggak hidup sendiri loh di dunia ini. Nanti susah, kecelakaan segala macem gara-gara kita arogan, nggak ditolongin, cuma diliatin aja.
Iya kan? Ludahin lagi. Diludahin malah. Kalau orang udah kesel kan malah nyesek kan kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau kita saling menghormati, menghargai, ya ada apa-apa pun orang kan nggak segan sih. Iya. Buat nolonginnya. Nggak mikir lama untuk nolongin. Oh dia yang biasa ketemu gua ini orangnya enak, tolongin loh ya, kenapa-napa. Pikir Asli luas bener. Apalagi dibuka topi ini tambah luas, nggak Sih. terbatas. Mantap, tepuk tangan dulu guys. Nah itu salah juga barusan, merasa luas. Oke. gue serba salah kayaknya ya. Oke, Bang Bangkit, gimana Bang? Ada nggak pesannya? Pesan gue sama kayak dia. Oh. Enggak. Gua Iya. nggak kasih tepuk tangan, gua nggak Biar kasih tepuk tangan. ditepukin juga loh, biar sama. Nggak akan. Jadi gini, gue sepakat dengan dia. Cuma gue tambahin dikit. Oke, tambahin dikit. Apa itu? Ada keras dikit Bang, biar kerekam. Hampir sama kayak dia. Udah. Hampir sama kayak dia. Berarti kan ada pembedanya. Apa tuh yang membedakan? Kalau hampir kan Bedanya. belum tentu sama. Bedanya, gue yang ngomong dia itu. Sama-sama ngomong. Berarti itu adalah kesamaan. Itu aja sih dari sana. Oke, pesennya sama berarti ya. Nah, pesen dari gua sama. Asu ya, asu nggak ada. Emang asu deh. Ini obrolan apa sih? Obrolan sembling. Sembling. Apa sembling? Lu gak pantas jadi orang. Yaudah, PJ-in gua kalau memang gua nggak Yaudah pantas. besok gua. Yaudah, sekarang aja. Ya udah reshuffle deh jadi Yaudah host. nggak sabel. Yaudah, Yaudah. ini hostnya. Jadi Nah, Gue tetap narasumber lah. Pengen ditanya soalnya. karena ini udah selesai, tutup. Dah. Assalamualaikum.